Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rumah dengan NIM 2108 1080 10614 akan mempresentasikan tugas akhir praktikum basis data. Diberikan IRT sederhana sistem perpustakaan. Berdasarkan IRT tersebut dapat dibuat 3 tabel dari 3 entitas kuat dan 2 tabel pembantu yang menjelaskan entitas tersebut. Pertama, proses create table, tabel perpustakaan. Perpustakaan merupakan entitas kuat sehingga harus dibuat tabel sendiri dengan primary key-nya adalah jurusan dan satu tambahan yaitu nama perpustakaan. Selanjutnya tabel mahasiswa. Mahasiswa merupakan entitas kuat sehingga harus dibuat tabel sendiri dengan primary key adalah NIM dan foreign key berupa jurusan yang diambil dari primary key. Tabel perpustakaan. Kardinalitas antara tabel perpustakaan dengan tabel mahasiswa adalah one to many, yang artinya satu perpustakaan boleh mempunyai banyak mahasiswa, namun satu dari banyak mahasiswa hanya boleh terdaftar di satu perpustakaan. Selanjutnya tabel buku. Buku merupakan entitas kuat sehingga harus dibuat tabel sendiri dengan primary key-nya adalah kode buku. Kardinalitas antara tabel perpustakaan dengan tabel buku adalah one to many, yang artinya perpustakaan boleh memiliki banyak buku, namun satu dari banyak buku hanya boleh tersimpan di satu perpustakaan. Adapun kardinalitas antara tabel mahasiswa dengan tabel buku adalah kardinalitas many to many, artinya satu dari banyak mahasiswa boleh meminjam banyak buku, dan satu dari banyak buku boleh dipinjam oleh banyak mahasiswa. Pengarang merupakan atribut multi-value dari entitas buku sehingga harus dipisahkan dalam satu tabel sendiri dengan foreign key-nya adalah kode buku yang diambil dari primary key tabel buku. Tabel buku dengan tabel pengarang diasumsikan mempunyai kardinalitas many to many, artinya satu pengarang boleh menulis banyak buku dan satu buku boleh ditulis oleh beberapa pengarang. Pinjam merupakan tabel pembantu sehingga data-data dari mahasiswa yang meminjam buku dapat tersimpan dengan rapi. Tabel pinjam mempunyai foreign key name yang merupakan primary key tabel mahasiswa dan kode buku yang merupakan primary key tabel buku. Selanjutnya, proses insert data ke dalam tabel. Suatu tabel tidak ada gunanya jika tidak ada data yang disimpan ke dalam tabel tersebut. Data dapat diisi ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Field yang merupakan primary key mempunyai kriteria not null dan unik sehingga harus diisi dan tidak boleh sama dengan data yang lain. Adapun mengisi data ke dalam field yang bertipe string harus dibatasi dengan tanda petik atau petik 2. Berikut proses insert data ke dalam tabel perpustakaan, tabel mahasiswa, tabel buku, dan tabel pengarang, serta tabel pinjam. Selanjutnya proses update dan delete terhadap data yang telah dimasukkan. Data yang telah dimasukkan ke dalam tabel dapat diubah sesuai keperluan menggunakan perintah update. Contohnya, jika mahasiswa yang telah mengembalikan buku sudah melunasi denda, maka data tersebut perlu diubah. Nah, data yang tidak diperlukan lagi dapat dihapus menggunakan perintah delete. Contohnya, jika kita ingin menghapus data peminjaman buku pada tahun 2021, sehingga hanya data peminjaman buku pada tahun 2022 saja yang tersimpan. Selanjutnya, proses query select untuk menampilkan kolom tertentu. Query select digunakan untuk menampilkan data tertentu dari satu atau lebih tabel. Contohnya, jika kita ingin menampilkan semua data pada tabel perpustakaan, atau kita ingin menampilkan kode buku, judul, nomor rak, dan banyak buku yang tersimpan di tabel perpustakaan. Select dengan where digunakan untuk memberikan kondisi tertentu pada query select sehingga data yang ditampilkan menjadi terfilter. Contohnya, jika kita ingin menampilkan data mahasiswa yang beralamat di Tanjung Selamat saja. Perintah ini juga dapat menampilkan data peminjaman buku yang belum melunasi denda keterlambatan pengembalian buku, atau jika kita ingin mengetahui buku apa saja yang tersimpan di rak nomor 201B. Operator AND dan OR digunakan untuk memfilter record berdasarkan lebih dari satu kondisi. Operator AND akan menampilkan record jika semua kondisi pada where bernilai benar. Contohnya, jika kita ingin melihat data mahasiswa bernama Husna dan mempunyai NIM 2101003. Operator OR akan menampilkan record jika salah satu saja dari kondisi pada where bernilai benar. Contohnya, jika kita ingin melihat data mahasiswa yang bernama Husna atau mahasiswa yang beralamat di Rukoh, maka akan ditampilkan semua data mahasiswa yang bernama Husna dan data mahasiswa yang beralamat di Rukoh. Select dengan operator not like dan between. Operator like dan not like bermanfaat untuk mencari suatu data dengan kriteria tertentu. Contohnya, jika kita ingin mencari nama mahasiswa yang tidak mengandung huruf A, maka digunakan operator not like. Operator between digunakan untuk melihat jangkauan suatu data, sedangkan not between adalah kebalikan dari jangkauan tersebut. Contohnya, jika kita ingin melihat data peminjaman buku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Proses seleksi dengan fungsi agregat sum, average, dan count. Fungsi sum akan mengembalikan jumlah atau total nilai bagi field yang bertipe numerik. Contohnya, jika kita ingin mengetahui total buku yang tersimpan di tabel perpustakaan, itu ada 138 buku. Fungsi average akan mengembalikan nilai rata-rata bagi field yang bertipe numerik. Contohnya, jika kita ingin mengetahui rata-rata denda yang dapat mahasiswa karena terlambat mengembalikan buku, contohnya adalah 7.000. Hasilnya adalah 7.000. Fungsi count akan mengembalikan banyaknya record yang memenuhi kriteria tertentu, atau dengan kata lain untuk menghitung banyaknya data. Contohnya, jika kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa yang telah mengembalikan buku, maka digunakan fungsi count untuk menghitung record pada field denda, yaitu ada 6. Selanjutnya, proses group by dan order by. Statement group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan field. Contohnya, jika kita ingin menghitung banyaknya item buku dari tiap penerbit yang tersimpan dalam tabel perpustakaan. Penerbit Bentang ada 1 buku, Erlangga ada 2 buku, dan Gramedia ada 8 buku.
Statement order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan field tertentu. Contohnya, jika kita ingin mengurutkan data pada tabel pinjam berdasarkan tabel tanggal peminjaman yang paling awal atau lebih dulu, digunakan perintah as. Contoh lain, jika kita ingin mengurutkan data pada tabel buku berdasarkan jumlah buku yang paling banyak, maka digunakan perintah dash. Ini adalah cross join. Cross join akan menampilkan hasil yang didasarkan pada semua kemungkinan kombinasi baris dari kedua tabel. Jika tabel pertama mempunyai m baris dan tabel kedua mempunyai n baris, maka jumlah baris yang dikembalikan adalah m kali n. Nah, 75 baris di atas tidak semuanya berguna. Hanya diperlukan data yang mempunyai kesamaan pada kedua tabel sehingga ditambahkan kondisi where. Contohnya, jika kita ingin melihat data mahasiswa dan nama perpustakaan tempat mahasiswa tersebut terdaftar sebagai anggota. Inner join digunakan untuk mengembalikan semua record yang muncul pada semua tabel yang letak relasinya pada perintah on. Contohnya, jika kita ingin mengetahui NIM, nama mahasiswa, judul buku, perpustakaan tempat mahasiswa tersebut meminjam buku, dan denda yang harus dibayar oleh mahasiswa tersebut karena telah mengembalikan buku. Selanjutnya adalah full join. Full join merupakan gabungan dari right join dan left join. Right join akan mengembalikan semua data pada tabel sebelah kanan dan data yang ada pasangannya pada tabel sebelah kiri. Sedangkan left join akan mengembalikan semua data pada tabel sebelah kiri dan data yang ada pasangannya pada tabel sebelah kanan. Sedangkan full join akan mengembalikan semua data pada tabel sebelah kiri, tabel sebelah kanan, dan data yang muncul pada kedua tabel. Any bekerja pada subquery yang mengembalikan banyak nilai. Any bernilai benar jika perbandingan bernilai benar untuk sekurang-kurangnya satu saja hasil dari subquery. Contohnya, jika kita ingin melihat NIM dan nama mahasiswa yang sudah melunasi denda keterlambatan pengembalian buku. Exist akan bernilai benar jika hasil dari subquery bukanlah kosong. Terakhir adalah tabel virtual view. View merupakan tabel virtual yang berisi data dari query lain. Record dan field yang ada dalam view berasal dari record dan field dari tabel yang sebenarnya. View berguna jika query terlalu panjang, sehingga saat data ingin digunakan, maka tinggal memanfaatkan view. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.